Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad El-Fatih Channel. Sebelum kita memulai pembacaan kitab ini, kita kirim Fatihah dulu buat mu'allifil kitab Riyadul Badi'ah, Syekh Hasbullah, serta pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaizi. Kitab ini menjelaskan tentang merawat jenazah. Kullu mayyitin minal muslimina yajibu ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu ila syahida fi qitalil kuffar. Setiap mayit orang-orang muslim wajib dimandikan, dikafani, disolati atasnya serta dikubur, kecuali orang yang mati syahid yang meninggal karena memerangi orang-orang kafir. Wasaktu idza nazala mayyitan qabla tamami ashhurihi fa innahuma la yughsilani wa la yusalli alaihima. Dan anak yang keguguran atau bayi yang keguguran ketika lahir keadaan mati sebelum sempurnanya umur bulannya, maksudnya 9 bulan, maka keduanya, yaitu orang yang mati kafir serta bayi yang keguguran, keduanya tidak dimandikan dan tidak disolati atas mereka berdua. Wa aqallu ghuslil mayyiti ta'mimu jasadihi bil ma'i marratan wahidatan bisyaratin ang tazula anhu al-awsahu allati tumna'u usulal ma'i ila jasadihi bitilkal marrati. Paling sedikit memandikan mayit, minimal memandikan mayit itu meratakan air kepada badan satu kali dengan syarat satu kalinya itu dapat menghilangkan kotoran-kotoran yang dapat mencegah datangnya air kepada jasad dengan satu kali basuhan itu. Wa akmaluhu ayajlisahu al-ghasil ma'ilan ila qafahu wa yasnudu dhuhrahu wa yamurru yadahu ala batnihi liyakhruja ma fihi minal adza summa yaghsilu sawataihi bi khurqati malfufatin ala yadihi al-yusra. Sedangkan sempurnanya memandikan itu, hendaknya seorang yang memandikan mendudukan mayatnya didudukan dalam keadaan miring kepada pundaknya dan menyandarkan mayat itu kepada punggungnya dan menggerakkan tangannya atas perutnya supaya kotoran-kotoran yang ada dalam perut itu keluar. Kemudian membasuh dua lubang tempat keluarnya dua kotoran, baik depan maupun belakang, dengan kain yang diikat pada tangan yang kirinya. Summa yanzifu asnanahu wa mukhriyahu wa mukhriyaihi wa udhunaihi bisababatihi al-yusra wa fa'alaiha likulli marratin khorqatan nadhifatan aw nahwiha. Kemudian membersihkan giginya serta lubang hidungnya serta lubang telinganya dengan telunjuk yang kanan dengan telunjuk yang kiri yang diikat dengan kain. Likulli marratin, dengan setiap kalinya itu satu kain yang bersih atau sesamanya. Summa yuwaddi'uhu kal hayyi summa ya'ummuhu bil ma'i salasa marotin. Kemudian mewudukan seperti halnya mewudukan orang yang hidup. Kemudian meratakan air sebanyak 3 kali. Wa yakunu fil marratil ula sidrun aw nahwuhu. Kemudian harusnya dan dalam satu kali itu dicampuri dengan daun widara atau sesamanya, maksudnya yang rasanya sama, yang rasanya sepet gitu kan. Wa fil akhirati qalil min kafur. Kemudian yang basuhan terakhir itu
dicampuri sedikit kapur barus. Wa yubdi'u fi kulli marratin minas salasi bi ghusli ra'sihi wa sunnatu tangshifuhu ba'da tamami ghuslihi. Kemudian memulai dari setiap kalinya, dari 3 kali basuhan itu memulai dari kepalanya dan disunahkan membersihkan setelah sempurnanya membasuh atau mengeringkan, membersihkan dari air. Wa yukaffinu al-mayyitu fiha yajuzu lahu fi hayatihi wa yukaffinu al-mayyita fima yajuzu lahu fi hayatihi lubsuhu minas siyabi wal abyadu afdalun min ghairihi wal qadimu al-maghsulu awla minal jadid. Kemudian mayat itu dikafani, bisa wa yukfanu, nggak apa-apa, akfana yukfinu, tapi jadinya wa yukfanu. Kalau yukfanu dikafani gitu. Kalau yukafinu al-mayyita, seseorang mengkafani mayat dalam perkara yang diperbolehkan, atau bukan perkara, dalam pakaian-pakaian yang diperbolehkan dipakai selama dia masih hidupnya. Pakaian yang warnanya putih itu lebih utama daripada selainnya. Pakaian yang lama itu lebih utama daripada pakaian yang baru. Pakaian yang lama yang sudah dicuci itu lebih utama daripada pakaian yang baru. Aqalul kafni lafafatun wahidatun tasturu jami'al badani ila ra'sil muhrimi wa wajhihi muharramati fayahrum satruhuma. Paling sedikit mengkafani itu 1 lapis yang menutupi seluruh badannya kecuali kepalanya orang yang sedang ihram dan wajahnya orang yang sedang ihram. Maka diharamkan untuk menutupi keduanya. Wa aqaluhu lidzakari salasu lafaif laisa fiha qamis wala imamatun. Kemudian paling sedikitnya bagi seorang laki-laki itu 3 lapis, tidak ada gamis, tidak ada juga imamah. Wali ungsa lafafatani wa izar wa khimar wa qamis. Sedangkan yang bagi perempuan itu 2 lapis dan sarung atau kain yang di bawah, wa khimar dan kerudung, wa qamis dan gamis. Was sunnati ayyuda'a ala manafidil mayyiti wa a'dha'i sujudihi qatnun. Dan disunahkan untuk meletakkan kain atau kotun, kapas, pada manafid. Manafid itu lubang-lubangnya mayit dan anggota-anggota sujudnya. Wa ayursha ala jasadihi wa ala kulli tabaqati min tabaqatil kafni wa alal qutni hanut. Sedangkan disunahkan untuk meletakkan kapas pada lubang mayit serta anggota sujudnya. Wa yurasha ala jasadihi wa ala tabaqati min tabaqatil kafani wa alal qutni hanutun. Kemudian memercikan di atas jasad dan di atas lapis-lapisan kafan dari minyak-minyak atau wewangian. Wa yudha'a ma'al hanuti kafur, serta meletakkan beserta dengan minyak wangi itu kafur atau kapur barus. Wa angtushadda aliyah bi khorqatin, dan sebaiknya mengikatnya dengan ikatan kain. Wa yushadda al-kafnu bi shidadi wa tahallul asyidad anhu fil qabri, dan hendaknya mengikat kafan itu dengan ikatan yang kencang serta melepasnya ketika telah dikubur. Was-sholatu alaihi laisa fiha ruku' wala sujud.
ruku' wala sujudu. Dan salat menyolati mayit itu dan wassalatu alaihi, dan menyolati mayit yang tidak ada rukuk dan sujudnya. Wa arkanuha arba'u takbiratin. Sedangkan rukun daripada sholat mayit itu ada empat takbir, wan niyatu, dan niat, makrunatan bitakbiratil ula wal qiyamu lil qadiri alaihi. Rukunnya itu yang pertama adalah 4 takbir, niat yang beserta dengan takbir yang pertama, berdiri bagi orang yang mampu. Wa qiraatul fatihati fi ayyi mahal, wal afdalu ang takuna ba'da takbiratil ula. Kemudian membaca Fatihah di mana-mana tempatnya atau di seluruh tempat Fatihah. Yang lebih utama itu setelah membaca takbir yang pertama. Wa sholatu ala nabi. Kemudian membaca sholawat atas Nabi setelah takbir yang kedua. Wa doa'u lil mayyiti bi ukhrawi ba'da takbiratus salis. Dan membaca doa yang bangsa akhirat dengan 3 kali. Wa qalluhu, paling sedikitnya, Allahumma firlahu warhamhu. Wa taslimatul ula, kemudian membaca salam yang pertama ba'da takbiratir rabi'ati, setelah takbir yang keempat. Wa sunnatu, sedangkan sunahnya ayat ta'awadza qabla fatihati, membaca ta'awudz sebelum Fatihah. Wa yatula ad-du'a ba'da salisati wa ayyakuna bil waridi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca doa yang panjang setelah takbir yang ketiga, seperti halnya yang telah diajarkan, doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqula ba'da rabi'ati wa qabla salami, dan membaca setelah takbir yang keempat sebelum salam, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu walil muslimin. Wa qalu dafni ayyakuna fi hafrati tamna'u zuhura raihatil mayyiti wa tasunu jismahu min aklis siba. Dan paling sedikitnya kuburan, paling dangkal, itu sekiranya dapat menjaga baunya dari mayit, baunya mayit, watasunu jismahu, dan dapat melindungi badannya mayit dari termakannya atau dari memangsanya binatang buas. Wa akmaluhu ayakuna fi lahdin ingkanas al-ardu qawiyatan. Paling sempurnanya itu hendaknya terdapat luang atau terdapat galian yang ke samping apabila buminya itu atau tanahnya itu keras. Wa fi syakkin ingkana rohwatun. Dan apabila tanahnya lembek, maka yang digali itu di tengah, bukan di samping. Wa yusa'a wa ya'maku wa yu'ammiko wa yuwassi'a wa yu'ammiko qadra qamati wa bastotin. Dan dengan sekiranya satu berdiri dan satu lambayan itu dalamnya. Wa yajibu ayyudha'al mayyit fil qabri ala janbihi wa yuwajjiha lil qiblati. Dan menaruh mayit itu, menaruh di dalam kuburan itu miring di atas lambung yang kanan dan menghadapkan kepada kiblat. Wa sunnatu ayyakuna ala jambil aiman. Dan yang sunnah itu meletakkan di atas lambung yang kanan. Wa yurisha qabrahu bima ibaridin. Kemudian memercikan atau menaruh air di atas kuburan dengan air yang dingin. Wa yulakkina ba'da dafnihi ingkana mukallafan. Kemudian menalkin setelah menguburnya apabila mayat itu adalah mayat yang mukallaf. Wa yu'azzi ahluhu ba'da mautihi ila salasati ayamin.
Kemudian disunahkan ditaziai atau menaziai, keluarganya itu menaziai setelah meninggalnya mayat sampai 3 hari. Wala yajuzu dafnu mayyitaini fi qabrin wala nabshul qabri qabla balal mayyitu mayyiti li dafni mayyitil akhar au ghairihi ila lidururatin. Kemudian tidak diperbolehkan mengubur mayat, mengubur 2 mayat dalam satu kuburan, dan tidak diperbolehkan membongkar kuburan sebelum mayatnya itu hancur. Karena ingin mengubur mayat yang lain, au ghairihi ataupun dengan alasan lain kecuali karena adanya darurat. Mungkin cukup dari kami. Jika ada kesalahan baca ataupun yang lainnya, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Silakan tinggalkan di kolom komentar jika ada masukan, kritik, dan saran. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.